Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Rizkullah, kelas R3 semester 4, Stit Al-Khairiyah, Citangkil. Saya ingin membuat video tugas pembelajaran SKI tentang tugas RPP SKI dengan dengan tema yaitu substansi strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Pada tema ini berikut ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu adalah kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu terdiri dari K1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi yang kedua adalah mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi yang ketiga adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan kawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang B adalah kompetensi dasar, yaitu memahami substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah melalui metode inquiry learning. Peserta didik dapat yang pertama menjelaskan perjalanan dakwah Rasulullah SAW di Madinah melalui perjuangan dengan kegigihan dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah menjelaskan tata cara penyebaran agama Islam oleh Rasulullah SAW di Madinah. Yang ketiga adalah meneladani perilaku terpuji Rasulullah SAW dalam penyebaran Islam di Madinah. Dan yang keempat adalah menerapkan strategi penyebaran agama Islam melalui akhlak terpuji yang dilaksanakan Rasulullah SAW pada periode Madinah sampai pada masa sekarang. Kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama kita bahas tentang pengertian hijrah dan tujuan Rasulullah SAW beserta umat Islam berhijrah. Setidaknya ada dua macam di sini teman-teman arti hijrah yang harus diketahui oleh umat Islam. Yang pertama adalah hijrah berarti meninggalkan semua perbuatan yang dilarang dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Arti kedua yaitu hijrah ialah berpindah dari suatu negeri kafir yaitu non-Islam, karena di negeri itu umat Islam selalu mendapat tekanan, ancaman, dan kekerasan sehingga tidak memiliki kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Kemudian umat Islam di negeri kafir itu berpindah ke negeri Islam agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah dan beribadah. Selanjutnya adalah arti kedua dari hijrah ini pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan umat Islam, yakni berhijrah dari Mekah ke Yastrib atau Madinah Al-Munawwarah sekarang pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 622 Masehi. Tujuan Rasulullah SAW mengadakan hijrah ini bersama umat Islam dari Mekah ke Yastrib adalah yang pertama adalah menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya di Mekah untuk berhijrah ke Yastrib yaitu Madinah, rumah beliau sudah dikepung oleh kaum Quraisy dengan maksud untuk membunuhnya. Yang kedua adalah agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah sehingga dapat meningkatkan usaha-usaha dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dan meninggikan agamanya, yaitu agama Islam. Yang B adalah dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah berlangsung selama 10 tahun teman-teman, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah.
Materi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada periode Madinah selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam surat ayat ke-25 surat Madaniyah dan hadis periode Madinah. Adapun ajaran Islam periode Madinah umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan. Mengenai objek dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya untuk bangsa Arab, akan tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 21. Ayat 107, maaf. Dakwah Rasulullah SAW yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, yaitu umat Islam, bertujuan agar mereka mengetahui seluruh ajaran agama Islam yang baik yang diturunkan di Mekah ataupun yang diturunkan di Madinah, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka betul-betul menjadi umat dan yang bertakwa. Selain itu Rasulullah SAW dibantu oleh para sahabatnya melakukan usaha-usaha nyata agar terwujud persaudaraan sesama umat Islam dan terbentuk masyarakat Madani di Madinah. Mengenai dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima selain sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadikan umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal soleh yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Yang C yaitu adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Dalam pembahasan inti ini dibahas bahwasanya di sini memiliki pokok-pokok pikiran yang dijadikan strategi dakwah oleh Rasulullah SAW periode Madinah, yaitu berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Cara metode melaksanakan dakwah sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125 yaitu yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran surat An-Nahl ayat 125. Berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dengan untuk memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. Umat Islam dapat dalam melaksanakan tugas dakwahnya, selain harus menerapkan pokok-pokok pikiran yang dijadikan sebagai strategi dakwah, Rasulullah SAW juga hendaknya meneladani strategi Rasulullah SAW dalam membentuk masyarakat Islam atau masyarakat Madani di Madinah. Masyarakat Islam atau masyarakat Madani adalah masyarakat yang menerapkan ajaran Islam pada seluruh aspek kehidupan sehingga terwujud kehidupan bermasyarakat yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur, yakni masyarakat yang baik, aman, tentram, damai, adil dan makmur di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Berikut adalah usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam. Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ialah Masjid Quba yang berjarak kurang lebih 5 km sebelah barat daya Madinah. Masjid Quba dibangun pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, yaitu yang bertepatan dengan 20 September 622 Masehi. Setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah, pada setiap hari Sabtu beliau mengunjungi Masjid Quba untuk sholat berjamaah dan menyampaikan dakwah Islam. Masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yaitu adalah Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dibangun secara gotong royong oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan peletakan batu kedua, ketiga, keempat, dan kelima dilaksanakan oleh para sahabat terkemuka, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu Khulafaur Rasyidin. Mengenai fungsi atau peranan masjid pada zaman Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masjid sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua adalah masjid merupakan sarana ibadah, khususnya sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Tarawih, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha.
Yang ketiga adalah masjid merupakan tempat belajar, yaitu majelis ilmi dan mengajar tentang agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat adalah masjid sebagai tempat pertemuan untuk menjalin hubungan persaudaraan sesama muslim, yaitu ukhuwah Islamiyah, demi terwujudnya persatuan. Yang kelima adalah menjadikan masjid sebagai sarana kegiatan sosial, misalnya sebagai tempat penampungan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan kepada yang berhak menerimanya, terutama para fakir, miskin, dan anak-anak yatim yang terlantar. Yang keenam adalah menjadikan halaman masjid dengan memasang tenda sebagai tempat pengobatan para penderita sakit, terutama para pejuang Islam yang menderita luka akibat perang melawan orang-orang kafir. Yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansor adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, sehingga terwujudlah persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan kaum ansor menjadi saudaranya senasab, yaitu seketurunan, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya orang ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh dengan mengajak Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah sebagai saudaranya. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicontoh oleh seluruh sahabatnya. Misalnya, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahlawan Islam yang pemberani, bersaudara dengan Zaid bin Harithah, mantan hamba sahaya yang kemudian dijadikan anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq bersaudara dengan Kharizah bin Zaid. Umar bin Khattab bersaudara dengan Itban bin Malik al-Khazraji, yaitu kaum Ansor, dan Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan Sa'ad bin Abi Ansor. Yang ketiga adalah mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Madinah, penduduknya terdiri dari 3 golongan, yaitu umat Islam, umat Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraizah, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dikeluarkan. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri itu dari serangan luar. Piagam ini mestilah dipatuhi oleh semua penduduk Madinah yang muslim atau bukan muslim. Strategi ini telah menjadikan Madinah sebagai model negara Islam yang adil, membangun serta digerandungi oleh musuh-musuh Islam. Piagam ini dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Menurut Ibnu Hisham, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan penduduk Madinah non-Islam dan tertuang dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah tersebut antara lain berisi: yang pertama adalah setiap golongan dari ketiga golongan penduduk Madinah tersebut memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Sehubungan dengan itu, setiap golongan penduduk Madinah berhak menjatuhkan hukuman kepada orang yang membuat kerusakan dan memberikan keamanan kepada orang yang mematuhi peraturan. Yang kedua adalah setiap individu penduduk Madinah mendapatkan jaminan kebebasan beragama. Yang ketiga adalah seluruh penduduk kota Madinah yang terdiri dari kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Apabila Madinah diserang musuh, maka seluruh penduduk Madinah harus membantu dalam mempertahankan kota Madinah. Yang keempat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diadili sebagaimana mestinya. Yang keempat adalah membangun peranata sosial dan pemerintahan. Pada saat Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, masyarakatnya terbagi menjadi berbagai kelompok besar, yaitu kelompok muhajirin dan kelompok ansor, Yahudi, Nasrani, dan penyembah berhala. Pada awalnya mereka semua menerima kedatangan Nabi dan umat Islam. Namun setelah masyarakat muslim berkembang menjadi besar dan berkuasa, mereka mulai menaruh rasa dendam dan tidak suka. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mencoba menata sistem sosial agar mereka dapat hidup damai dan tentram. Untuk kalangan umat Islam, Nabi SAW telah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Sementara untuk kalangan non-muslim, mereka diikat dengan peraturan yang dirancang Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang tertuang di dalam Piagam Madinah. Pada masa Rasulullah, penduduk Madinah mayoritas sudah beragama Islam, sehingga masyarakat Islam sudah terbentuk, maka adanya pemerintahan Islam merupakan keharusan. Rasulullah SAW selain sebagai seorang nabi dan rasul, juga tampil sebagai seorang kepala negara, yaitu khalifah. Sebagai kepala negara, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar bagi setiap sistem politik Islam, yakni musyawarah. Melalui musyawarah, umat Islam dapat mengangkat wakil-wakil rakyat dan kepala pemerintahan, serta membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh seluruh rakyatnya, dengan syarat peraturan-peraturan itu tidak menyimpang dari tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.